tinggal tuting-tuting. Kowe bagian ngono ya, kowe bagian ngono ya, kowe bagian ngono ya, kowe bagian ngono. Mas Tobat, kebenaran dan merasa benar itu boleh. Yang tidak boleh ketika saya menunjuk sampeyan, menunjuk Anda salah, itu yang nggak boleh. Gitu loh, gue. Saya benar pahami, ya. Jadi intinya ada fenomena NU garis lurus atau majelis khitoh atau apapun namanya itu hal yang biasa, Gus. Ada. Kita perlu meluruskan istilah dulu. Yang namanya NU itu ya NU. Orang no garis-garis munggah, garis bawah, garis lurus, garis bengkong, garis macam-macam nggak ada. Ngeten. Ada sesuatu yang kita menyadari, mengingsafi. Oh, sampai muncul koyo ngono ku ya sawah, memaklumi, tapi tidak membenarkan. Memaklumi itu belum tentu membenarkan. Ana bocah cilik pencolotan, ana tamu ngene pencolotan munggah-munggah meja, ya maklum cah cilik, tapi tidak membenarkan. Jangan benarkan itu, Cong, cah cilik, kamu jangan seperti ini. Ini ada tamu loh, dinasihati seperti itu. Belum bisa paham, ya dipahamkan nanti lagi terus-menerus. Jadi munculnya GL, munculnya GB, bengkok ya. G apa lagi? G naik, GN. Garis naik, garis turun, macam-macam. Itu ya kita anggap sebagai keniscayaan mereka kepingin apa? Kepingin NU lebih pas lagi menurut pemahaman mereka. Masalahnya kadang-kadang mereka sendiri bukan kader NU. Jadi mereka nggak tahu sebenarnya NU itu kayak apa. Atau sebaliknya, orang yang dikritik ini memang benar-benar bengkong ya. Bengkong orang sesuai karo aturan-aturan NU. Mereka-mereka yang kadang-kadang kader. Ya walhasil, kalau dua-duanya dipertemukan, diundang ya di PBN, di mana diskusi bareng-bareng. Apa sih mbok masalahnya apa? Oh ngene, nggon aturan NU gak ngono kok. Nggon aturan NU kok ngene iki. Kan ada titik temu. Akhirnya kan munculnya hanya NU, ora ana NU GL, GB macam-macam. Kalau mereka bisa dipertemukan. Kita ambil positifnya bahwa orang-orang yang berseberangan dengan PBNU itu bener-bener kepengen ngurusi NU, kepengen mengembalikan NU, kepengen nopo NU koyo ngene sesuai dengan pemahaman mereka. Nah, inilah tugas daripada PBNU sendiri supaya kaderisasi di NU itu mulai dari dasar IPNU, PBNU, Ansor, Fatayat itu benar-benar dilakukan. Sehingga tidak ada lagi NU karbitan akhirnya mengakui saya NU padahal dia tidak tahu apa-apa tentang NU. Nah, itu kaitan dengan NU garis-garis tadi itu. Kalau misalnya mereka itu terkader mulai dari awal, kemudian pengurus PBNU-nya sekarang ini, PWNU-nya, PCNU-nya di semua tingkatannya juga orang-orang yang selama ini merupakan kader, saya rasa nggak ada lagi itu yang namanya NU garis lurus, garis macam-macam, nggak ada. Karena semua memahami tupoksinya, semuanya mengerti tentang tugas dan perannya masing-masing. Saya di PBNU yang sudah pernah terkader seperti ini, tugas PBNU seperti itu, sesuai dengan ADART yang diputuskan oleh Muktamar. NU niku mas, NU itu dengan 3 pilar utamanya, tawazun, tasamuh, tawasud, dan i'tidal. Saya jadikan satu ya, tawasud dan i'tidal. Dengan 3 sikap dasarnya tadi itu akan membawa mereka-mereka yang berada di sebelah kanan nembaki NU. Karena mereka-mereka sukanya seragam, tidak suka dengan perbedaan. Sing kiri juga begitu, nembaki NU. Menganggap bahwa NU itu wah, isi kekencengan, wah gitulah yang kiri. Yang kanan menganggap NU itu kekendoran gitu. Ya, karena mereka-mereka yang kanan, terutama yang kanan itu kepengennya seragam. Yang paling benar adalah saya. Kamu semuanya itu orang-orang NU ya salah semua, kamu harus mengikuti saya. Mas Tobat, kebenaran dan merasa benar itu boleh. Kalau ada orang-orang mengistilahkan merasa benar itu keliru. Saya nggak boleh merasa benar itu. Saya sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, menganggap Islam adalah agama yang paling benar. Boleh. Saya menganggap bahwa NU sesuai dengan ajaran Asy'ariyahnya, Maturidiyah, macam-macam gitu adalah yang paling benar. Boleh. Yang tidak boleh ketika saya menunjuk sampeyan, menunjuk Anda salah. Itu yang nggak boleh.
Bahkan keyakinan itu merupakan wajib menurut saya wajib. Saya menganggap bahwa istri saya adalah orang tercantik di dunia. Boleh, bahkan wajib. Merasa paling benar seperti itu. Yang nggak boleh ketika saya menunjuk bojomu iku elek, itu loh nggak oleh. Gitu loh, saya benar pahami nggih. Kembali ke tadi yang saya tanyakan tentang orang-orang yang sekarang ini ada di PBNU. Saya melihat optimis. NU ini sekaligus dalam rangka harlah ke-98 nggih. NU sampai usia 98 tahun. Mana ada organisasi di dunia ini loh, di dunia ini yang usianya 100 tahun masih eksis, kuat, semakin menguat. Kalau nggak NU nggak ada. Karena apa? Satu, para pendirinya, riyadhoi para pendirinya, keikhlasan para pendirinya, keikhlasan para penerusnya sampai sekarang ini. Saya melihat, saya masih sangat optimis. Saya melihat sisi positif bahwa seluruh orang-orang yang ngurusi di NU di semua tingkatan mulai ranting sampai PBNU adalah orang yang ikhlas. Nek orang ikhlas ora iso NU koyo ngene iki. Perkara ana sithik-sithik sambungane, ana sithik-sithik gandengane, ikhlas tapi ya karo golek duit, misalkan gitu ya. Ikhlas tapi ya karo pengen mlebu swarga. Enggak apa-apa toh. Mau ikhlas itu 3 tingkatan. Imtisalu awamirillah wa sinabu nawahi tok. Yang kedua kali ikhlas sing ana kaitane karo kepengin mlebu swarga. Nomor 3, ikhlas sing ana kaitane karo dunya, pengen sugih, pengen bojo, pengen apa-apa. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Kalau ada orang yang ngomong, kowe aja nganti golek urip saka NU. Kowe iku kudu nguripi NU, aja golek urip saka NU. Kula kurang sepakat niku. Kalau saya kowe nguripi NU, kowe engko urip saka NU. Enggak apa-apa. Artine yo ngurusi NU ning gone kono kok jadine yo urip saka kono, enggak apa-apa itu. Jangan salahkan mereka. Wong masih dalam koridor ikhlas kok. Lah yang lucu lagi itu orang menyatakan seperti itu, menolak orang-orang yang hidup di NU, tapi dia sendiri sejatinya juga sama. Ini kira brengsek kalau orang seperti ini. Mbok kita jujur saja. Aku kepengen urip saka kono. Aku yang nguripi, aku yang urip saka kono. Wajar kok. Wajar. Itu masih dalam koridor ikhlas. Emangnya kita ini nabi sing ikhlase iku oleh ibadah hanya karena Allah? Emangnya kita ini Rabiah Hadawiyah? Emangnya kita ini orang-orang solihin yang kelasnya itu? Enggak. Malah kula sampean ngeten iki lho Mas. Nggih. Sing jenenge ibadah karo kepengin entuk swarga, pengen wedi saka neraka niku biasa. Dan itu ikhlas yang tingkatan kedua. Niku kan biasa niku. Ora percaya aku nek model kaya kula sampean ngeten iki Dek. Oh, salat iku perintah Allah, penting aku salat sembuh. Digajar tuh dilebokno neraka. Alah, jare sapa? Bukti ini agar bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi nas'alukal jannata. Wis njaluk swarga ngono kok macam-macam gayane. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wis wedi saka neraka ngono kok. Gayane muni ikhlas nomor 1 karena Allah taktil ra ada judule. Ingat niku Mas, tetapi hal yang penting lo sampaikan. Saya melihat bahwa orang-orang di semua tingkatan kepengurusan PBNU sampai ranting semuanya orang-orang yang insya Allah masih dalam koridor mukhlis. Bahwa anak keliru-keliru sithik dibenake. Ngoten mawon pun. Terus harapannya untuk muktamar besok Gus? Nggih. Apa yang bisa dilakukan sebelum muktamar atau setelah muktamar? Tentu tentang penguatan Suriah misalnya atau tanfidiyah Gus. Penguatan Suriah jangan dipakai hanya sebagai jargon, tapi dilaksanakan. Selama niki muktamar ini penguatan Suriah, tapi pelaksanaan penguatan Suriah itu belum dilakukan secara benar. Menurut saya Suriah yang akan datang ini wong sing kuat, sing iso ngatur napa niku, ngatur organisasi semuanya. Tanfidiyah niku utusan. Tanfidiyah itu utusan dari Suriah. Bila perlu Tanfidiyah diangkat oleh Suriah, dilereni oleh Suriah. Muktamar hanya memilih Rais Am saja bila perlu. Benora terjadi, oh nggak bisa, kami ini kan sama-sama dipilih mutamirin, nggak bisa Rais Am mecat Tanfidiyah. Mau sama-sama dipilih oleh mutamirin, yang bisa memecat ya mutamirin. Wah repot lagi kalau gitu. Nggak punya kekuatan lagi nanti.
Tapi sosok-sosok itu ada Gus ya. Kata kita optimis lah di PBNU niku, teng PBNU mawon sing mun wonten mawon niku mun kuwata baik di PBNU-nya, Lajnah, lembaga badan otonom niku kuwata orang-orang yang siap untuk memimpin NU niku kata. Apa bukan hanya yang ada di sekarang loh, nggih. Yang ada di Lajnah, lembaga badan otonom niku lho sing kata. Apalagi yang ada di PBNU. Kalau gitu siapapun sanggup untuk memegang kendali NU. Sing penting Rois Ame ini lho sing kuat. Rois Ame piyambak nggih kata. Kira-kira ada sosok yang bisa disebutkan Gus sebagai amsal, sebagai contoh misalnya? Bukan kata. Syarat untuk menjadi Rois Ame itu kan faqih, alim fi masalatil ummah. Dua prinsip, dua syarat mutlak. Napa niku faqih dan alim fi masalatil ummah. Sosok Sinten Kang Said Agil ya, sekarang ada di sana ya, Kang Said Agil. Itu juga alim, faqih fi masalatil faqih, alim fi masalatil ummah. Habib Lutfi juga sama. Ki Miftahul Ahyar juga sama. Lu banyak loh. Wakil presiden kita juga. Oh itu juga sama ngerti ya ditawani terus dia ini ngecolok wakil presiden nih. Terus nyekeli Rois Ame mawon. Misalkan seperti itu. Banyak lah. Apalagi belum lagi kalau kita metani Rois Suriah PWNU. Lu banyak loh Rois Suriah PWNU yang faqih, alim fi masalatil ummah. Ya karena memang belum diketokno secara nasional, belum dilihat secara nasional ya ora patek ngerti wong. Tapi banyak di PBNU sendiri banyak, di luar sana juga banyak. Mas Tabak ingat waktu Orde Baru dulu. Waktu Orde Baru dulu itu banyak sekali omongan sopo kowe iki bakal genteni Soeharto dilereno terus sopo. Kangelan lho golek wong kayak Pak Harto iku. Terbukti begitu Pak Harto lengser royokan ombyoan wong sing mampu untuk memimpin Indonesia ini dan bisa semuanya. SBY aja dulu gak pernah diperhitungkan mampu. Jokowi aja dulu masih pengusaha kayu biasa ya mampu. Kita husnudzon aja lah, banyak sekali orang yang mampu, itu banyak. Wong sistemnya sudah ada kok, tinggal tuting kowe bagian ngono ya, kowe bagian ngono ya, kowe bagian ngono ya, kowe bagian ngono. Saya itu beberapa waktu yang lalu diajak oleh Ki Munif Girikusumo, didhawuhi untuk bersama-sama membentuk kelompok sinergitas antara santri dan akademisi. Muncullah beberapa nama kiai yang kita godok kita ini untuk kiai yang tidak politiking, kiai yang tidak tidak memandang sebelah saja gitu, enggak, tapi komprehensif dan holistik. Dan akademisi, rektor Undip, rektor Unisula, rektor UNES, rektor UIN, itu ikut. Akan kita kembangkan ke rektor UNS segala. Fenomena Muslim garis kanan. Kalau saya katakan Islam garis kanan, kok ngomong ono sing komplain, nah Islam gak ono garis kanan. Islam ya kayak ngono. Muslim garis kanan atau orang-orang yang pemahamannya agak keras. Itu kita sepakati dalam 3 kali FGD, mereka itu banyak sekali yang muncul dari perguruan tinggi. Satu. Banyak yang munculnya itu karena mereka kurang dalam pemahaman agama mulai dari tingkat dasar. Jadi sudah naik ke kelas 3 SLTA perguruan tinggi, mereka baru menyadari, wah ya dosaku, wah dileboni karo wong plong, akhirnya jadilah mereka itu seperti itu. Kita melihat orang-orang yang seperti itu juga bisa kita maklumi karena biasanya organisasi sing gede ini biasanya terlena. NU krono gede gedam ya, kadang-kadang malah terlena. Mereka yang kecil kuat persatuannya, bagaikan bola salju, dari kecil akhirnya menjadi besar gitu, kuat. Begitu mereka sudah mulai menguat, kita tergopoh-gopoh, luluh gitu. Tapi ini juga bagus. Nah, PR besar NU itu juga di sana. PR besar NU adalah piye NU benar-benar sesuai dengan
dengan apa yang diinginkan oleh para pendirinya sebagai organisasi dakwah, sebagai organisasi keagamaan, yo minterping wato imane, yo dakwah, macam-macam pengembangan Islam sesuai karo napa nika daerahe, napa istilahnya, napa kearifan lokal lah, kearifan lokal. Maka orang-orang yang salah dalam pemahaman terhadap Islam itu perlu kita kasihani, jangan kita musuhi. Wong sing kekerengen jangan kita musuhi, kita kasihani. Wong sing kengiwonen setengah-setengah rodok markai ojo dimusuhi, dikasihani, kita ajak bareng-bareng. Itulah peran Nahdlatul Ulama. Saya rasa itu Mas Tobak yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan PBNU bisa tetap menjalankan apa nih NU sesuai dengan aturan-aturan NU. Saya boh ngendiki boh keliru boh bener sebagai cucu biologis dari pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Pak Maksum, merasa sangat bersyukur dan sangat berhutang kepada orang-orang yang sekarang ini mau ngurusi NU sehingga membesarkan NU yang seperti sekarang ini di semua tingkatan, terutama kepada PBNU. Saya hormati, saya menghormati betul. Pon iku intine selamat berharlah ke 98 Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan NU akan semakin menguat dan semakin menguat sesuai dengan ajaran-ajaran Nahdlatul Ulama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.